Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum ADS akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tentang pengujian hipotesis. Oke, kita masuk ke uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Nah, pengujian hipotesis ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Sini ada dua hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol atau H0, yaitu pernyataan awal yang menyatakan tidak ada efek atau perbedaan. Nah, H0 itu biasanya ditulis dalam bentuk persamaan sama dengan dan menjadi dasar perbandingan. Selanjutnya yaitu ada hipotesis alternatif atau H1. Nah, pernyataan yang menunjukkan adanya efek atau perbedaan ditulis dalam bentuk persamaan lebih besar, lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Selanjutnya ada bagan. Di sini kita akan mencari menguji hipotesis untuk rata-rata satu populasi jika ragamnya diketahui dan jika ragamnya tidak diketahui. Kemudian ada dua populasi, situ ada data saling bebas dan data berpasangan. Sama juga, yaitu ragamnya diketahui dan ragamnya tidak diketahui diasumsikan sama, ragam tidak diketahui diasumsikan beda. Selanjutnya itu ada uji hipotesis untuk proporsi untuk satu populasi dan dua populasi, dan juga uji hipotesis ragam untuk satu populasi dan dua populasi. Nah, selanjutnya itu di uji hipotesis ini ada tujuan pengujian, yaitu untuk satu populasi ada nilai tengah, ada satu populasi. Sini jika diketahui maka kita akan melakukan uji Z, jika tidak diketahui maka kita akan melakukan uji T. Begitu seterusnya. Nah, di tingkat signifikansi biasanya A sama dengan 0,05 atau 5%, mewakili batas probabilitas untuk menolak hipotesis 0 secara salah. Kemudian ada pengumpulan data, mengumpulkan data sampel yang relevan untuk dianalisis. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan statistik uji, menghitung statistik uji berdasarkan data. Ini nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kemudian ada nilai P, digunakan untuk menentukan apakah hasil cukup signifikan untuk menolak H0. Kemudian ada keputusan, yaitu dengan membandingkan nilai P dengan A, untuk memutuskan apakah H0 ditolak atau tidak. Penolakan atau penerimaan hipotesis dapat menyebabkan, yaitu yang pertama galat jenis 1 menolak H0 yang benar, yang kedua galat jenis 2-nya itu menerima H0 yang salah. Prinsip pengujian hipotesis membandingkan statistik uji Z hitung atau T hitung dengan titik kritis Z tabel atau T table. Nilai A pada Z atau T tergantung arah pengujian. Selanjutnya, langkah-langkah uji hipotesisnya itu yang pertama kita akan merumuskan hipotesis H0 dan H1. Atau tentukan arah pengujian. Kemudian kita akan membuat taraf nyata pengujian atau nilai A-nya. Kemudian, nah ini jika dia satu arah, maka cuman A, jika dua arah maka dibagi dua. Kemudian yang ketiga itu tentukan dan hitung statistik uji Z atau T, tergantung ragamnya diketahui atau tidak. Kemudian tentukan daerah kritis atau daerah penerimaan penolakan H0. Yang kelima, kita akan tentukan kriteria ujinya. Dan yang terakhir kita akan menentukan kesimpulan kita menerima atau menolak H0. Oke, di sini saya akan membahas untuk uji hipotesis untuk rata-rata dua populasi. Di sini ada soal tipe hipotesisnya adalah tolak H0, dan berikut soalnya. Prodi Sains Data ingin membandingkan efektivitas dua metode ujian pada mata kuliah analisis struktur data, yaitu ujian open book dan ujian closed book. Percobaan dilakukan untuk membandingkan dua jenis pengujian yang memiliki karakteristik berbeda untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata nilai mahasiswa yang mengikuti jenis ujian tersebut. Datanya itu ada 25 mahasiswa yang mengikuti ujian open book dan 20 mahasiswa yang mengikuti ujian closed book.
Lalu, uji T-student 2 sampel independen akan digunakan untuk menguji hipotesisnya dengan tingkat signifikasinya 0,05. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi prodi dalam menentukan kebijakan penilaian yang lebih efektif. Dari soal terdapat data untuk ujian open book adalah jumlah sampelnya 25 mahasiswa, rata-rata nilainya 75, standar deviasinya 6. Terus data di ujian closed book ada jumlah sampelnya adalah 20 mahasiswa, rata-ratanya adalah 70, standar deviasinya 5. Terus rumusan hipotesisnya, kalau H0 tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara ujian open book dan closed book. H1 terdapat perbedaan rata-rata nilai antara ujian open book dan closed book. Dari soal juga ada tingkat signifikannya, yaitu alfa sama dengan 0,05. Lalu perhitungan dengan R-nya adalah langkah pertama, data yang diketahui. Data yang di soal tadi kita masukkan, yang pertama X1 dan X2 sama dengan 75 dan 70 yang merupakan rata-rata nilai ujian antar kelompok. Lalu S1 dan S2 6 dan 5 yang merupakan standar deviasi open book dan closed book. Lalu N1 dan N2 yaitu 25 dan 20 yaitu merupakan jumlah sampel open book dan closed book. Lalu MU difference-nya itu sama dengan 0, itu yang merupakan selisih yang dihipotesis. Lalu alfanya sama dengan 0,05. Lalu selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu menghitung varians gabungan atau SP pangkat 2. Rumusnya adalah sama dengan N1 yang merupakan jumlah sampel open book, kita masukkan 25 dikurang 1, kita pangkatkan dengan S1 yaitu standar deviasinya 6, dipangkatkan 2 ditambah N2 yaitu jumlah sampel closed book-nya yaitu 20 dikurang 1, lalu dikali S2 standar deviasi closed book-nya 5 dipangkatkan 2, terus dibagi derajat kebebasan yaitu 25 ditambah 20 dikurang 2. Lalu hasil varians gabungan ini kita lanjutkan untuk menghitungkan standar error gabungan atau SE. SE sama dengan DR menggunakan SKRT, lalu hasil varians gabungan ini dimasukkan, lalu dikali 1 per N1 atau 25 ditambah 1 per N2 yaitu 20. Setelah menghitung varians gabungan dan error, kita selanjutnya ke langkah 3 yaitu menghitung statika uji T, di mana T tadi itu sama dengan X1 dikurang S2 dikurang MU difference-nya dibagi hasil standar error gabungan tadi. X1 X2-nya adalah 75 dan 70 dan dikurang selisih yang dihipotesiskan yaitu 0. Lalu selanjutnya itu langkah 4, menentukan nilai kritis T dengan rumus T kritis sama dengan QT 1 dikurang alfa yaitu 0,65 dibagi 2, lalu derajat kebebasannya itu N1 tambah N2 dikurang 2 yaitu 25 tambah 20 dikurang 2. Ini untuk mencari tabel tes studentnya. Lalu selanjutnya langkah kelima yaitu hitung P-value-nya. Rumus P-value-nya adalah sama dengan 2 dikali 1 PT ABS di statiknya hasil perhitungan statik uji tadi, lalu dan derajat kebebasannya itu N1 ditambahin 2 dikurang 2, sama seperti menentukan nilai kritis T tadi. Lalu hasil perhitungan kita printkan, lalu selanjutnya kita ke langkah 6 yaitu kesimpulan, yaitu if T stat atau statik uji kita lebih besar dari T kritis kita, maka tolak H0. Jika tidak sesuai, maka else yaitu gagal tolak H0. Dari kode ini kita mendapatkan hasil yaitu statik uji T-nya itu 2,986707, lalu nilai kritisnya 2,016692, p-value-nya 0,046423. Nah, statik uji T-nya itu kan 2,9, lalu nilai kritisnya T 2,0. Karena dia sesuai dengan kondisi yang pertama, maka outputnya tolak H0, yaitu terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai antara ujian open book dan closed book. Selanjutnya kita menghitung dengan matematis. Pertama yaitu varians gabungan. Nah, ini untuk rumusnya, lalu kita masukkan nilai tadi dan menghasilkan 31,14. Lalu selanjutnya adalah standar error.
Nah, standar error itu rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu kita masukkan nilai-nilainya dan menghasilkan 1,67. Lalu kita menghitung statik uji T-nya, yaitu ini berikut rumusnya dan ini hasilnya. Lalu derajat kebebasannya itu adalah 43. Lalu nilai kritisnya yang diambil dari tabel tes student adalah 1,68107. Lalu p-value-nya sebagai berikut, hasilnya 0,05. Lalu keputusannya adalah jika T hitung lebih besar T kritis, maka tolak H0. Jika tidak, gagal menolak H0 atau menerima H0. Lalu karena tadi T hitungnya 2,99 dan T kritisnya 1,68107 sesuai dengan T hitung lebih besar dari kritis, maka tolak H0. Jadi lalu selanjutnya ada p-value-nya 0,05 lebih kecil daripada alfa 0,05. Nah, ini merupakan probabilitas signifikan sehingga perhitungan perbandingan tadi itu signifikan atau tidak. Karena sesuai, maka benar. Lalu kesimpulannya adalah tolak H0 terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata nilai ujian open dan closed book. Selanjutnya, untuk tipe soal yang gagal menolak H0 atau terima H0. Berikut soalnya. Program studi sains data ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hasil pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah algoritma pemrograman antara mereka yang mengikuti ujian tengah semester secara online dan offline. Data nilai dari 30 mahasiswa yang mengikuti ujian online dan 35 mahasiswa yang mengikuti ujian offline telah dikumpulkan. Uji T-Student 2 sampel independen akan digunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat signifikasi 0,05. Dari soal itu terdapat datanya berupa berikut. Yang pertama, ujian online. Yang pertama, jumlah sampel yaitu 30 mahasiswa, lalu rata-rata nilainya 82, standar deviasinya 7, ujian offline. Untuk data ujian offline-nya adalah jumlah sampel 35 mahasiswa, lalu rata-rata nilainya 80, standar deviasinya 6. Lalu tingkat signifikansinya adalah alfa sama dengan 0,05. Lalu rumusan hipotesisnya adalah H0, tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai mahasiswa yang mengikuti ujian online dan offline. Terus A1 atau alternatif adalah perbedaan signifikan antara rata-rata nilai mahasiswa yang mengikuti ujian online dan offline. Lalu untuk perhitungan R-nya, yang pertama langkah pertama yang data yang kita ketahui, data tadi kita masukkan yaitu X1 dan X2 untuk rata-ratanya yaitu 82 dan 80, lalu standar deviasinya S1, S2 7 dan 6, lalu N1 dan N2-nya itu merupakan jumlah sampel yaitu 30 dan 35, dan MU difference-nya adalah 0, selisih yang dihipotesiskan. Lalu alfanya sesuai soal adalah 0,65. Lalu langkah 2-nya menghitung variasi gabungan atau SP pangkat 2. Sama seperti yang tadi, kita masukkan 30 dikurang 1, 7 pangkat 2 tambah 35 dikurang 1 dipangkatkan dikali S2 yang dipangkatkan yaitu 6, lalu dibagi derajat kebebasan. Lalu kita menghitung standar error gabungan, lalu standar error itu di R menggunakan SKRT hasil variasi gabungan, terus kita kali 1 per N1 atau 30 tambah 1 per N2 atau 35. Lalu setelah menghitung standar error gabungan, kita lanjut ke langkah 3 yaitu menghitung statika uji T, yaitu T-stat-nya itu X1 dikurang S2 atau rata-rata nilai ujian online dan offline yaitu 82 dan 80 dikurang MU difference-nya yaitu 0 dibagi hasil standar error gabungan tadi. Lalu langkah keempat menentukan nilai kritis T atau dari tabel T. Lalu T kritisnya itu rumusnya adalah DR QT 1 dikurang alfa yaitu 0,65 dibagi 2 dengan derajat kebebasannya N1 plus N2 dikurang 2. Lalu setelah itu kita melanjutkan hitung p-value-nya. P-value-nya itu sama dengan 2. Lalu 1 dikurang PT terus ABS terus dalam kurung T-stat hasil statika uji T-nya kita masukkan, lalu derajat kebebasannya adalah sama seperti di nilai kritis T. Lalu hasil perhitungan kita print, lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, jika T uji statiknya lebih besar
dari T kritikal maka tolak H0, jika tidak maka gagal tolak H0 atau terima H0. Nah, dari kode ini kita dapatkan hasil yang pertama ketika uji T-nya itu 1,240582, lalu nilai kritisnya adalah T 1,998341 dan p-value-nya adalah 0,219305. Lalu karena kita lihat di uji T-nya itu 1,2 dan nilai kritisnya 1,99, maka di kondisi pertama itu salah karena 1,2 itu lebih kecil daripada 1,9 sehingga kesimpulannya itu dalam masuk ke kondisi kedua yaitu gagal tolak H0, sehingga dari hasilnya itu ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai mahasiswa yang mengikuti ujian online dan offline. Lalu setelah perhitungan menggunakan R, kita selanjutnya perhitungan matematis. Yang pertama adalah sama seperti tadi, perhitungan varians gabungan. Berikut adalah rumusnya yang sudah dan dimasukkan oleh angka dan data tadi, hasilnya adalah 41,98. Lalu standar errornya SE, dan ini berikut rumusnya, dan kita masukkan, lalu hasilnya adalah 1,61. Lalu ada T hitung dan T kritis. Untuk T hitung hasilnya adalah 1,61, lalu T kritis sama dengan 1,669440. Lalu kita lakukan keputusannya. Nah, keputusannya itu T hitung harus lebih besar daripada T kritis atau dari T tabel. Jika benar, maka tolak H0. Jika tidak, maka gagal menolak H0. Nah, tadi T hitungnya 1,61 dan T kritisnya 1,66940. Nah, sehingga 1,61 itu lebih kecil daripada 1,66. Sehingga ini gagal menolak H0. Jadi keputusannya gagal tolak H0, dan jika gagal tolak H0 ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai mahasiswa yang mengikuti ujian dan offline dan online. Jadi dari kedua soal tersebut dan perhitungan matematis dan R, hasilnya sama, kesimpulannya sama. Oke. Jadi di sini kita mau mencari nilai ragam dua populasi. Nah, ini untuk uji hipotesis ragam dua populasi yang diterima. Nah, di sini aku pakai studi case-nya yang misalnya kita ingin membandingkan dua jenis perpustakaan di Institut Teknologi Sumatera, perpustakaan GK1 dan perpustakaan GK2. Variabilitasnya jumlah perpustakaan di GK1 itu ada 12 dengan ukuran sampelnya 15. Sedangkan perpustakaan GK2 itu ada 23 dengan sampelnya 16. Nah, di sini kita ingin mencari nih apakah nilai kedua ini, nilai perpustakaan ini memiliki ragam yang sama apa enggak. Nah, di sini nih (23) dan N2-nya perpustakaan GK2 nilainya 16. Nah, untuk nilai apanya? Kita pakai 0,05 untuk tingkat signifikasinya. Nah, di sini kita menghitung nih statistik uji F-nya. F lebih kecil. F. Nah, habis itu S1 dibagi S2. Nah, habis itu baru kita nyari nilai kritisnya. Pakai F underscore critical underscore low. Nah, habis itu di sini kita pakai alpha dibagi 2. Nah, di F1 sama dengan N dikurang 1, N1 dikurang 1, di F2 N2 dikurang 1. Nah, kalau F critical high ini kita nyari satunya dulu baru dikurangin. Kan kalau misalkan yang critical low tadi kan alphanya dulu dibagi 2. Nah, kalau ini kita pakai yang 1 dikurang alpha baru dibagi 2. Nah, untuk nilai DF-nya sama aja. DF sama dengan N1 dikurang 1, DF2 dikurang DF2, N2 dikurang 1. Nah, di sini kita nyari nih catnya. Jadi, statistik kritis F rendah, lalu F underscore critical low-nya ini. Nah, sama aja yang bawahnya juga. Nah, tapi kita pakai yang critical high kalau yang bawahnya. Nah, untuk nyari keputusannya, pakai F ini lebih ke
bagian salahnya print HO diterima ragam kedua perpustakaan tidak berbeda secara. Nah, untuk hasilnya, jadi kita statistik kritis F-nya ini mendapatkan hasil 0,3390.891479. Jadi kesimpulannya kita mendapatkan HO untuk perhitungan secara bagian sama aja. Jadi kayak F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat gitu kan. Untuk nilai-nilainya langsung kita substitusiin aja dan hasilnya sama yang di R tadi. Nah, abis itu emang perhitungan R tadi dan perhitungan aja, jadi menghasilkan nilai yang sama. Nah, hipotesis untuk ragam dua populasi ingin membandingkan dua jenis logi kelas LMD di Prodi Sains Data ITERA. Nah, kelas LMD A dan kelas LMD B. Variabilitas nilai jumlah kelas di LMD A ini ada 16 dengan ukuran sampel 40, sedangkan kelas di LMD B dengan nilainya 20 dengan sampel 80. Nah, di sini kita ingin tahu nih kan dua kelas ini memiliki ragam yang sama apa enggak. Nah, di sini sama aja kayak tadi kita masukin data sampelnya semuanya dengan ukuran dengan nilai alfa 0,5 tingkat signifikasinya. Nah, untuk menghitung statistika ujinya juga sama aja. Nah, lalu di sini untuk keputusannya HO ditolak sama dengan ragam kedua LMD berbeda secara signifikan. Nah, dan HO diterima ragam kedua LMD tidak berbeda secara signifikan. Nah, di sini kita mendapatkan hasil HO ditolak, ragam kedua LMD berbeda secara signifikan. Kenapa ditolak? Karena emang hasilnya ini berbeda. Jadi dia menghasilkan F hitung sama F ininya berbeda. Nah, untuk hitungan matematisnya sama aja dan dengan rumus yang sama. Jadi kayak angka-angkanya tinggal disubstitusiin aja ke rumusnya tersebut. Dengan jadi keputusannya itu dengan hasil yang sama. Hasilnya juga sama aja tadi yang di perhitungan R. Nah, hasilnya juga HO ditolak, ragam kedua kelas LMD berbeda secara signifikan. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke uji hipotesis untuk proporsi dua populasi. Nah, untuk kasus pertama yaitu studi kasus di mana H0 ditolak. Studi kasusnya yang pertama itu Prodi Sains Data ITERA ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi antara mahasiswa jalur reguler dan mahasiswa jalur beasiswa yang merasa puas dengan fasilitas pembelajaran. Hal ini penting untuk mengevaluasi kebijakan peningkatan kualitas fasilitas pembelajaran bagi seluruh mahasiswa. Berdasarkan survei yang dilakukan, dari 200 mahasiswa jalur reguler yang disurvei, ada 130 mahasiswa menyatakan puas. Kemudian dari 250 mahasiswa jalur beasiswa yang disurvei, ada 170 mahasiswa yang menyatakan puas. Pertanyaannya, Prodi ingin menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara proporsi mahasiswa jalur reguler dan jalur beasiswa yang puas dengan fasilitas pembelajaran pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Nah, untuk penjabarannya yaitu yang pertama H0. H0 itu tidak ada perbedaan proporsi antara mahasiswa jalur reguler dan jalur beasiswa yang puas. Terus untuk H1 itu hipotesis alternatif yaitu terdapat perbedaan proporsi antara mahasiswa jalur reguler dan juga jalur beasiswa yang puas. P1-nya tidak sama dengan P2. Kemudian ukuran sampel mahasiswa jalur reguler atau N1 itu sebanyak 200. Jumlah mahasiswa jalur reguler yang puas atau X1 itu sebanyak 130, kemudian ukuran sampel mahasiswa jalur beasiswa atau N2 itu sebanyak 250 dan juga jumlah mahasiswa jalur beasiswa yang puas atau X2 itu sebanyak 170. Nah, dari data yang ada, kita masukkan ke dalam R, data sampel N1-nya itu 200, itu jumlah mahasiswa jalur reguler, kemudian X1-nya itu 130 mahasiswa reguler yang puas, kemudian proporsinya
X1 per N1 itu proporsi mahasiswa reguler yang puas, kemudian N2 itu sebanyak 250 jumlah mahasiswa jalur beasiswa, N2 X2-nya 170 itu mahasiswa beasiswa yang puas, kemudian proporsi untuk mahasiswa beasiswa yang puas itu P2 X2 per N2. Kemudian untuk proporsi gabungan dari kedua populasi, P kombinasi itu X1 ditambah X2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Kemudian untuk menghitung statistik uji Z, Z value itu P1 dikurang P2 dibagi dengan SKRT P kombinasi, proporsi kombinasi, 1 dikurang proporsi kombinasi dikali 1 per N1 dikurang 1 per N2. Kemudian untuk menentukan tingkat signifikansinya itu alfanya itu sama dengan 0,05. Kemudian untuk menentukan nilai kritis untuk uji dua arah itu Z kritikal Q0 1 dikurang alfa per 2. Kemudian untuk menghitung value P value-nya, P value itu 2 dikali 1 dikurang P0 terus ABS Z value. Nah, untuk menampilkan hasilnya tadi kita menampilkan CAT proporsi mahasiswa reguler yang puas, begitu seterusnya untuk menampilkan sampai ke P value. Kemudian untuk keputusan uji hipotesis, if ABS Z value lebih besar dari Z kritikal, nah maka akan menghasilkan keluaran tolak hipotesis 0. Untuk sebaliknya yaitu bakal menghasilkan keluaran gagal menolak hipotesis 0. Nah, dari kasus yang udah ada tadi itu didapati proporsi mahasiswa reguler yang puas itu sebesar 0,65, proporsi mahasiswa beasiswa yang puas itu sebesar 0,68, terus statistik uji Z itu sebesar min 2,012461, nilai kritisnya itu sebesar 1,95994, value-nya 0,0004417134. Terus untuk kesimpulannya itu bahwa tolak hipotesis 0, di mana ada bukti bahwa proporsi kepuasan mahasiswa reguler dan mahasiswa beasiswa berbeda secara signifikan. Untuk perhitungan secara matematisnya sama saja dengan masukkan rumusnya N1 X1 N2 X2, kemudian tentukan tingkat signifikansinya, terus hitung proporsi gabungannya dihasilkan 0,6667, kemudian uji statistiknya itu min 2,012461, nilai kritis Z-nya, kemudian keputusannya jika Z hitung berada di luar rentang min 1,96 sampai 1,96 itu kita tolak H0. Jika Z hitungnya berada di rentang min 1,96 sampai 1,96 kita gagal menolak H0. Nah, dari kasus yang diberikan tadi Z-nya itu berada di rentang min 0,671 dan berada di rentang min 1,96 dan 1,96. Jadi kita gagal menolak H0. Kesimpulannya sama dengan yang ada pada perhitungan A. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu studi kasus H0 diterima. Prodi Sains Data ITERA ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan proporsi kepuasan terhadap metode pengajaran daring antara mahasiswa angkatan 2022 dan angkatan 2023 setelah diterapkannya metode tersebut dalam satu semester. Survei dilakukan kepada mahasiswa angkatan 2022 dan angkatan 2023 dan hasilnya ada sebagai berikut. Dari 120 mahasiswa angkatan 2022, 72 mahasiswa merasa puas dengan metode pengajaran daring. Kemudian dari 150 mahasiswa angkatan 2023, 92-nya mahasiswa merasa puas dengan metode pengajaran daring. Kemudian pertanyaannya, Prodi ingin menguji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi kepuasan terhadap metode pengajaran daring antara mahasiswa angkatan 2022 dan mahasiswa angkatan 2023 pada tingkat signifikansi alfanya sebesar 0,05. Nah, untuk penjabarannya seperti berikut. H0 itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan proporsi kepuasan terhadap metode pengajaran daring antara mahasiswa angkatan 2022 dan angkatan 2023, di mana P1 sama dengan P2. Kemudian untuk H1 itu atau hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan proporsi kepuasan terhadap metode pengajaran daring antara mahasiswa angkatan 2022 dan angkatan 2023, di mana P1 tidak sama dengan P2.
Kemudian ukuran sampel mahasiswa angkatan 2022 atau N1 sebesar 120, jumlah mahasiswa angkatan 2022 yang merasa puas atau N1 sebesar 72, ukuran sampel mahasiswa angkatan 2023 atau N2 sebesar 150, jumlah mahasiswa angkatan 2023 yang merasa puas atau X2 sebesar 92. Nah, kita akan masukkannya ke dalam pemrograman R. Masukkan data sampelnya di mana N1 sebesar 120 itu ukuran sampel mahasiswa angkatan 2022, X1-nya sebesar 72, jumlah mahasiswa angkatan 2022 yang puas, kemudian P1-nya proporsinya X1 per N1, untuk N2 itu sebesar 150 itu ukuran sampel mahasiswa angkatan 2023, X2-nya sebesar 92, jumlah mahasiswa angkatan 2023 yang merasa puas, dan untuk proporsi mahasiswa angkatan 2023 yang puas itu X2 per N2. Untuk proporsi gabungan dari kedua populasi menggunakan rumus P kombinasi X1 ditambah X2 per N1 tambah N2. Kemudian untuk menghitung statistik uji Z value yaitu P1 dikurang P2 per SQRT P kombinasi dikali 1 dikurang P kombinasi dikali 1 per N1 dikurang 1 per N2. Untuk menentukan tingkat signifikansinya yaitu alfanya sebesar 0,05. Kemudian menentukan nilai kritis untuk uji norm dikali 1 dikurang alfa per 2. Untuk menghitung p-value-nya yaitu 2 dikali 1 dikurang p0 ABS Z value. Nah, untuk menampilkan hasil keluarannya kita masukkan semuanya. Untuk keputusan uji hipotesisnya yaitu if ABS Z value lebih besar dari Z kritikal, yang mana jika lebih besar value-nya daripada Z kritikalnya, maka akan dikeluarkan tolak hipotesis 0. Begitupun sebaliknya, maka akan mengeluarkan gagal menolak hipotesis 0. Nah, dari kasus di atas tadi, kita mendapatkan hasil yaitu proporsi mahasiswa angkatan 2022 yang merasa puas itu sebesar 0,6. Kemudian proporsi mahasiswa angkatan 2023 yang puas itu sebesar 0,6133333. Terus statistik uji Z-nya itu min 0,6688108. Nilai kritis Z-nya itu 1,959964. P-value-nya sebesar 0,50366162. Nah, dari data yang ada itu dapat disimpulkan bahwa gagal menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis 0, di mana tidak ada bukti bahwa proporsi kepuasan mahasiswa angkatan 2022 dan mahasiswa angkatan 2023 berbeda secara signifikan. Nah, untuk perhitungan matematisnya tetap sama hasilnya, yaitu kita menentukan dulu tingkat signifikasinya yaitu sebesar 0,05, kemudian proporsi gabungannya sebesar 0,6074. Untuk uji statistik Z untuk proporsi dua populasi itu hasilnya min 0,66888108. Kemudian untuk menentukan nilai kritis Z dilakukan untuk uji dua arah, di mana alfanya 0,05, maka nilai kritis Z tabelnya itu kurang lebih 1,96. Maka keputusan ujinya yaitu jika Z hitung berada di luar rentang min 1,96 sampai 1,96, maka kita akan tolak H0. Jika Z hitung berada di rentang min 1,96 sampai 1,96, kita gagal menolak H0. Dari kasus di atas tadi didapatkan Z-nya itu min 0,2225Z, di mana rentangnya min 1,96 dan 1,96. Maka hasilnya adalah gagal menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan matematis dan perhitungan R itu sama. Sekian dan terima kasih.